Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan belajar tentang peluang. Oke, langsung saja di soal nomor 1 itu ada sebuah uang logam dilempar sekali. Tentukan ruang sampel. Oke, ruang sampel ya. Ruang sampel, titik sampel, sama banyaknya sampel. Uang logam. Jadi, uang logam itu kan memiliki dua sisi. Sisi yang ada gambar sama sisi angka. Nah, berarti untuk yang A, ruang sampel, kita bisa tulis misalkan ruang sampelnya itu adalah gambar sama angka. Kemudian kalau titik sampel itu tanpa kurung siku ya. Kurung apa ya namanya nih? Pokoknya tanpa kurung, berarti nanti kita tulis gambar sama angka. Kemudian untuk yang C, banyak titik sampel, berarti kita tulis misalkan N uang gitu ya. NU-nya itu ada 1 sama 2, berarti ada 2. Selanjutnya untuk soal nomor 2 itu tentang sebuah dadu yang dilempar. Maka ruang sampelnya itu ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau dadu itu kan dia punya mata 1 sampai mata 6 ya. Jadi bisa kita tulis seperti ini karena ini satu dadu. Kemudian yang B banyaknya titik sampel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu yang C kejadian munculnya mata dadu bilangan genap. Oh sebentar, banyaknya titik sampel ini adalah titik sampelnya. Kalau misalkan banyaknya titik sampel, kita bisa tulis misalkan N dadu sama dengan 6. Lalu kejadian munculnya mata dadu bilangan genap. Mata dadu bilangan genap itu 2, 4 sama 6. Jadi banyaknya mata dadu bilangan genap itu ada 3. Seperti ini. Selanjutnya untuk soal nomor 3, 2 dadu dilempar bersamaan. Oke, ini 2 dadu ya. Banyaknya titik sampel. Yang A, kalau ada 2 dadu, jadi gini, kalau misalkan kita mau menghitung banyak titik sampel, jadi kita cek dulu nih, 1 dadu itu ada berapa titik sampel. Kita misalkan tulis NL gitu ya. Ada berapa? Ada 6. Berarti kalau 2 dadu itu tinggal kita kalikan. 6 kali 6 sama dengan 36. Kemudian yang B, kejadian munculnya mata dadu berjumlah 7. Oke, kita cek dulu. Misalkan nih dadu pertama muncul angka 1, dadu kedua biar 7 berarti muncul angka 6. Dadu pertama muncul angka 2, selanjutnya muncul angka 5. Dadu pertama muncul angka 3, berarti dadu kedua muncul angka 4. Pokoknya gimana caranya biar jumlahnya 7 ya. Kemudian dadu pertama muncul 4, dadu kedua muncul angka 3. Jadi dibalik ini nggak apa-apa. Dadu pertama muncul 5, dadu keduanya muncul 2. Dadu keenamnya dadu pertamanya muncul 6, lalu 1. Oke, berarti ada berapa nih? N dadu misalkan. Biar jumlahnya 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6. Kemudian kejadian muncul mata dadu yang sama. Mata dadu yang sama itu berarti 1 sama 1, 2 sama 2, 3 sama 3, 4 sama 4, 5 sama 5, 6 sama 6. Berarti totalnya ada berapa? 3, 4, 5, 6. 6 ya? 6 juga ya? Oke, berarti seperti ini. Selanjutnya nomor 4, 3 buah uang logam. 3 uang logam. Banyaknya titik sampel. Oke, tadi ingat, jadi kalau satu uang logam misalkan itu ada 6. Ada 6. Ada 2 ya, gambar sama angka ya. Berarti kita tulis gini. Ada 2. 1 uang logam. Berarti kalau misalkan 3 uang logam itu 2 kali 2 kali 2. Jadi ada 8.
Kemudian yang kedua, kejadian paling sedikit muncul satu gambar. Oke, sebentar. Kita bikin pohonnya dulu ya. Jadi kan pertamanya ada angka sama gambar, koin pertama. Kemudian dia punya kemungkinan angka sama gambar lagi. Kemudian masing-masing juga ada kemungkinan angka gambar, ini juga angka gambar. Kemudian yang gambar itu juga sama, ada kemungkinan angka gambar, angka gambar, angka gambar. Oke, berarti kita punya ini ya. Angka. Berarti kita tulis angka, angka gambar, angka gambar angka gambar. Kemudian yang kedua, gambar angka, gambar angka gambar, gambar angka, gambar. Nah, nomor 4 itu yang ditanyakan yang kedua adalah kejadian paling sedikit muncul satu gambar. Paling sedikit muncul satu gambar, berarti satu atau lebih boleh ya. Berarti paling sedikit satu gambar ini masuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kejadian. Jumlah kejadiannya ada 7. Kemudian untuk yang C, kejadian munculnya sisi yang sama. Oke, kejadian munculnya sisi yang sama mungkin adalah ketiga-tiganya itu menghasilkan gambar semua atau angka semua ya. Jadi kita masukkan di sini ada 1, terus ada 2, berarti ada 2. Lalu lagi yang ketiga, kejadian munculnya 2 angka. 2 angka itu ada 1, 2, 3, ada 3. Kemudian yang kejadian tidak ada angka yang muncul. Tidak ada angka berarti hanya yang terakhir ya, hanya 1. Oke, seperti ini. Selanjutnya untuk nomor 5, sebuah uang logam dan dadu. Oke, jadi ada satu uang logam sama satu dadu. Tentukan ruang sampel dan titik sampelnya. Oke, ruang sampelnya dulu aja kali ya yang lebih mudah. Untuk menghitung ruang sampel, misalkan kita simbolkan NL gitu ya. Itu kan untuk yang uang logam itu ada 2. Kemudian kita kalikan saja sama yang dadu. Dadu kan ada 6. Berarti nanti total ruang sampelnya ada 12. Ini adalah ruang sampel. Banyak ruang sampel ya. Nah, kemudian barulah kita masuk ke titik sampelnya. Kita bikin tabel aja. Misalkan dadunya di sini aja. Ini kita bikin seperti ini. Ini dadu. Dadu itu ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu uangnya itu ada angka sama ada gambar. Jadi nanti kita kalikan menjadi A,1, A,2, A,3, A,4, A,5 sama A,6. Yang bawah juga G,1, G,2, G,3, G,4, G,5, G,6. Kalau kalian hitung nanti jumlahnya itu ada 12 sesuai dengan banyaknya ruang sampel. Nah, tapi di soal ini yang ditanyakan adalah ruang sampel. Berarti nanti kalian tulis nih, misalkan ruang sampel itu kalian tulis himpunannya, berarti misalkan seperti ini ada A,1, A,2 dan seterusnya ya. Nanti kalian bisa tulis sendiri. Kemudian titik sampel. Oke, kalau titik sampel berarti tanpa kurung. Berarti kalian tinggal tulis A,1, A,2 dan seterusnya sampai akhir. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya nomor 6.
2 dadu sama sekeping uang logam, berarti 1 uang logam ya. Oke, dilempar bersamaan, tentukan banyak titik sampel. Oke, kita cuma menghitung banyak titik sampel. Oke, caranya gimana? Caranya 2 dadu itu kan masing-masing 1 dadu kan 6 titik sampel, berarti kan ada 2 dadu, kita kalikan 6 kali 6, kemudian uangnya itu adalah 2, berarti 36 kita kali 2 berarti 72. Nah, ini adalah banyaknya titik sampel. Kemudian nomor 7, dalam pelemparan 2 dadu, oke, ada 2 dadu, tentukan peluang muncul mata dadu berjumlah 5 atau 7. 5 atau 7. Oke, kita udah mulai masuk ke peluang. Jadi perlu diingat mungkin peluang misalkan PA gitu ya. Rumusnya adalah NA kejadian A dibagi kejadian kemungkinan semuanya. Nah, kita cek dulu. Kita hitung NS. NS itu ruang sampel ya. Berarti karena ada 2 dadu berarti 6 kali 6 sama dengan 36. Kemudian kita anggap A itu adalah berjumlah 5. Berjumlah 5. Kita rincikan dulu, biar 5 itu berarti 1 ketemu sama 4, dadu pertama bernilai 1, dadu kedua bernilai 4 gitu ya. Kemudian 2, 3, 3, 2, 4, 1. Berarti banyaknya A, kejadian A itu ada 4. Kemudian yang B itu berjumlah 7. Berarti 1, 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2, 6, 1. Oke, berarti totalnya ada berapa? Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Kemudian karena ini kita memiliki 2 kejadian, kalian cek dulu apakah dia termasuk kejadian saling lepas atau tidak saling lepas. Jadi kalian lihat caranya gimana? Kalian lihat titik sampelnya apakah ada yang sama atau tidak. Nggak ada ya, ini kayak 1,4, 2,3, 3,2, 4,2, ini nggak ada yang sama ya, of course ya, karena satunya 6, satunya 5, satunya 7. Karena tidak ada yang sama, berarti A sama B itu A irisan B itu tidak ada irisannya karena nggak ada yang sama. Artinya itu masuk ke dalam kejadian saling lepas. Berarti peluang A atau B itu bisa kita tulis PA ditambah dengan PB. Peluang A-nya berarti NA dibagi NS ditambah NB dibagi NS sama dengan NA-nya itu ada 4, berarti 4 per NS-nya 36 ya, karena 2 dadu, 6 per 36. Totalnya adalah 10 per 36. Kalau kita bagi 2, berarti 5 per 18. Jadi peluangnya adalah 5 per 18. Selanjutnya untuk nomor 8. Jadi di situ ada dalam sebuah lemari ada 5 baju warna hijau, 7 merah. Akan diambil beberapa baju secara acak. Tentukan peluang diambilnya 2 baju warna hijau. Oke, berarti kejadian A-nya adalah 2 baju hijau dan peluang kejadian B-nya adalah 3 baju warna merah. Oke. A sama B itu tidak ada irisannya ya, atau kejadian atau hasilnya adalah himpunan kosong, berarti ini masuk ke dalam peluang kejadian saling lepas, sehingga PA atau B itu punya rumus PA ditambah PB. Kemudian kita kan belum menghitung NS-nya. Kalau NS-nya berarti kita tinggal jumlahkan aja 5 plus 7 berarti 12. Oke, berarti nanti peluang kejadian A-nya adalah 2 per 12 ditambah 3 per 12 sama dengan 5 per 12. Oke, selanjutnya
ada bola nomor 1 sampai 30 yang kejadian A kelipatan 5, berarti 5, 10, 15, 20, 25, 30. Untuk kejadian B-nya berarti kelipatan 10 ya, berarti 10, 20, 30. NA-nya ada 36, berarti ada 6. NB-nya ada 3. Apakah ada irisan antara A sama B? Ada ya, 10, 20, 30 ya. Irisan nih, berarti jumlahnya ada 3. Nah, karena ada irisan ya, berarti masuk ke kejadian tidak saling lepas. Rumusnya adalah A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi irisan. Peluang A-nya berarti 6 per totalnya ada 30 ditambah peluang B-nya adalah 3/30 dikurangi 3/30, berarti hasilnya adalah 6/30. Kita bagi 6, 1/5. Nah, ini adalah peluangnya. Oke, kemudian untuk nomor 10 peluang jadi ada 2 dadu. 2 dadu itu berarti NS-nya itu berarti 6 kali 6 ya, berarti 36. Kita cek titik sampel mata dadu 7. 7 itu berarti 1 sama 6, 2 sama 5, 3 sama 4, 4 sama 3, 5 sama 2, 6 sama 1. NA-nya berarti ada berapa? 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Kemudian untuk yang B diminta selisih 3. Oke, selisih 3 itu berarti berapa? Kalau kita ambil mata dadu yang paling kalau misalkan mata dadu pertama adalah 1, selisihnya biar 3 berarti 4 ya. 4 kurangi 1, 3. Oke, kalau 2 berarti berapa? 5. 5 kurangi 2 itu 3. 3 berarti berapa? 6. 6 kurangi 3, 3. Kalau 7 kan nggak ada, berarti berhenti sampai situ. Kemudian kalau 4 sama 7, kalau 4 sama 7, tapi kan mata dadu 7 nggak ada, berarti tidak ada, berarti kita ulang lagi ke sebentar. Selisih ya. Kalau 4 berarti balik lagi sama 1 ya. Kemudian 5 sama 2, 6 sama 3. Oke, sudah. Kemudian berarti NB-nya ada 6. Lalu apakah ada irisannya? Ada ya, ada irisannya. Jumlah irisannya sama B itu 2 sama 5. Terus berapa lagi? 5 sama 2. Sudah ya, itu aja ya. Oke. Kalau sudah berarti irisannya ada 2. Karena ada irisannya berarti masuk kejadian tidak saling lepas, sehingga PA gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi irisan dari peluang A sama B. Peluang A-nya berarti 6/36. 6/36 juga dikurangi 2/36, berarti berapa? 6 plus 4 ya, berarti 10/36. Bagi 2, 5/8. Nah, ini jawabannya.